Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video hari ini saya akan membahas mengenai modul 5 untuk perkuliahan Laboratorium Statistika Bisnis, yaitu modul 5 mengenai uji Wilkinson untuk dua sampel yang berpasangan atau pilots. Uji Wilkinson ini konsep dasarnya adalah bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Kemudian data penelitian yang digunakan pada uji Wilkinson ini idealnya adalah data yang berskala ordinal atau interval. Kemudian uji Wilkinson ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilkinson ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Jadi di dalam uji Wilkinson ini nanti kita akan menganalisis hasil-hasil berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Kemudian nanti akan diperoleh nilai Wilkinson Sig Rank Test-nya yang digunakan untuk data yang hanya bertipe interval atau rasio. Namun biasanya datanya itu yang berdistribusinya tidak normal atau berdistribusinya tidak mengikuti distribusi normal. Biasanya uji Wilkinson ini digunakan saat metode penelitian kita adalah metode kuantitatif. Jadi nanti saat penyelesaian tugas akhir atau penyelesaian skripsi, uji Wilkinson ini dilakukan saat tugas akhir kita atau penelitian skripsi kita itu adalah metode kuantitatif. Kemudian nanti uji Wilkinson pun akan dibahas bagaimana penerapannya dalam dunia pekerjaan. Pada modul 5 mata kuliah Laboratorium Statistika Bisnis, uji Wilkinson ini kita akan diberikan satu kasus, yaitu kita akan melakukan penelitian pada perusahaan Gojek, di mana objek penelitian kita itu adalah perusahaan Gojek layanan jasa, di mana kita akan meneliti variabel kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Jadi di sini data yang kita peroleh atau data yang akan kita olah adalah jawaban responden atau jawaban kuesioner mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Jadi di sini judul penelitian kita itu mengangkat topik variabelnya itu kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Nah, di sini kasusnya adalah saya bacakan untuk contoh kasusnya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini, banyak usaha-usaha bermunculan dengan inovasi-inovasinya atau biasa dikenal dengan startup. Kebanyakan dari usaha-usaha sekarang ini mengaplikasikan kemajuan teknologi dan transfer informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen-konsumennya, khususnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Gojek merupakan sebuah fenomena baru dari perkembangan industri jasa saat ini. Gojek berawal dari sistem transportasi ojek yang sudah ada sebelumnya. Dengan menerapkan sistem online, ojek bertransformasi menjadi transportasi yang sangat dibutuhkan. Atas hal tersebut, peneliti mencoba menjelaskan fenomena perkembangan Gojek yang signifikan terhadap tersebut dengan mengkaitkan dengan kepuasan yang dihasilkan dari kualitas pelayanan. Di sini diberikan dan menerapkan pada penggunaan Gojek di Bandung. Untuk itu diambil 20 responden, kemudian kepada responden tersebut ditanyakan mengenai penilaian mereka terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan Gojek. Di sini adalah data yang kita peroleh dari jawaban ke-20 responden pada penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Gojek dan kepuasan masyarakat yang tercipta pada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Gojek. Dalam melakukan penelitian skripsi atau tugas akhir, kita tentunya akan menciptakan sebuah hipotesis. Hipotesis ini merupakan anggapan atau jawaban sementara dari permasalahan yang terjadi di dalam objek penelitian kita. Kita beranggapan bahwa permasalahan yang terjadi itu layak dilakukan penelitian yang nantinya kita harus
menyiapkan, kita harus menghasilkan sebuah kesimpulan atau harus menghasilkan hasil akhir yang memberikan saran evaluasi untuk perkembangan perusahaan atau objek penelitian kita supaya berkembang menjadi lebih baik. Di sini sudah diperoleh data, sudah kita rekap jawaban dari responden terhadap penilaian kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan Gojek. Saat kita menginput dalam program MIBM SPSS, kita input terlebih dahulu atau kita aktifkan terlebih dahulu pada sheet variable view. Pada variable view di sini kita input pada kolom name, di sini kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Ingat pada kolom name tidak boleh ada spasi, jadi di sini kita beri underscore. Kemudian tipe variabelnya adalah numerik, di mana kita memperoleh datanya dalam bentuk angka. Setelah itu, weight-nya di sini 2 karena data yang kita peroleh atau data yang kita input pada data view di sini terdiri dari 2 angka. Untuk desimal label kita biarkan. Kita bisa langsung melakukan proses penginputan pada data view. Nanti setelah selesai menginput data yang kita peroleh, langkah pertama untuk melakukan uji Wilkinson adalah kita menggunakan menu bar Analyze. Kemudian di sini kita klik yang non-parametric test karena uji Wilkinson ini termasuk pada statistik non-parametric. Kemudian kita klik yang legacy dialog. Kemudian kita klik yang to relate sample. Setelah itu, di sini akan muncul tabel to relate sample test. Kita masukkan untuk variabel pertamanya adalah kualitas pelayanan. Kita masukkan pada variabel pertama. Kemudian kepuasan masyarakat kita masukkan ke dalam tabel test pirates-nya menggunakan tanda panah yang tengah. Setelah itu tes tipenya kita klik. Kita checklist yang Wilkinson karena kita sedang melakukan uji Wilkinson. Kemudian di sini kita klik option. Saat mengklik option, kita pastikan yang statistik kita checklist yang deskriptif. Kemudian missing values-nya kita klik exclude case test by test-nya. Kemudian kita pilih continue, kita klik OK. Nanti di sini secara otomatis akan muncul hasil output dari uji Wilkinson yang kita lakukan dari data yang kita peroleh terhadap 20 responden yang memberikan jawaban mengenai variabel kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Di sini muncul tabel deskriptif statistik di mana di sini menunjukkan nilai min. Di sini untuk N ini adalah jumlah responden yang menjawab atau responden di dalam penelitian kita. Di sini ada 20 orang, kemudian muncul min ini nilai rata-rata, muncul standar defisiasi, nilai standar defisiasi, kemudian muncul nilai minimum dan nilai maksimum. Di mana min ini adalah nilai rata-rata dari kualitas pelayanan sebesar 44,50, kemudian nilai rata-rata dari kepuasan masyarakat adalah 26,15. Besarnya perbedaan ini apakah bermakna secara statistik? Itulah yang nanti akan dijawab oleh uji Wilkinson Sigrank testnya berdasarkan metode perhitungan yang dilakukan di dalam rumus Wilkinson Sigrank test. Nilai-nilai yang ada didapat di sini ada nilai min rank. Nilai min rank, kemudian ada sum of rank, ada negative rank, ada positive ranks, yang artinya negative ranks ini adalah sampel dengan nilai kelompok kepuasan masyarakat itu lebih rendah dari kelompok yang pertama. Jadi di sini nilai rata-rata atau selisih dari variabel kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan itu adalah selisih rata-ratanya 10,50. Kemudian yang positive rank ini adalah sampel dengan nilai variabel kedua, kepuasan masyarakat itu lebih tinggi dari nilai kelompok variabel pertama kualitas pelayanan. Di sini TINS ini adalah kesamaan nilai variabel yang diteliti di sini bahwa kepuasan masyarakat, variabel dari kepuasan dan kualitas itu tidak memiliki nilai kesamaan, maka TINS-nya 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara kepuasan dan kualitas pelayanan pada perusahaan atau pada objek penelitian kita, yaitu perusahaan Gojek. Kemudian di sini
yang terpenting adalah tabel tes statistik. Di tabel tes statistik ini, dasar pengambilan uji Wilkinson ini, jika nilai asim fisiknya itu kurang dari 0,05, maka hipotesis kita itu diterima. Tetapi jika nilai asim fisiknya itu lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kita itu ditolak. Jadi di sini berdasarkan hasil perhitungan Wilkinson-Secrank test atau nilai Z ini, nilai Z ini adalah nilai akhir dari uji Wilkinson-Secrank testnya. Di sini didapat nilai Z itu sebesar negatif 3,930 dengan nilai value atau asim fisik to tailored-nya itu adalah 0,00, di mana kurang dari batas kritis penilaian 0,05 sehingga keputusan hipotesis adalah menerima, atau yang berarti terdapat perbedaan makna antara kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Artinya tidak ada perbedaan penilaian responden terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat ketika mereka menilai kualitas pelayanan bagus, maka belum tentu kepuasan masyarakat akan baik pula. Jadi di sini yang terpenting adalah kita melihat nilai Z-nya. Nilai Z di sini artinya adalah nilai Wilkinson-Secrank testnya adalah negatif 3,930. Kemudian kita lihat nilai asim fisiknya. Nilai asim fisik ini kalau melebihi batas kritis penilaian, batas kritis penelitian itu kalau 0,05 kurang dari 0,05, artinya hipotesis kita itu diterima. Tapi kalau lebih besar nilai asim fisik to tailored ininya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis kita ditolak. Nah, pada penelitian di data responden pada Gojek ini, untuk variabel kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan ini, nilai asim fisiknya itu kurang dari 0,05, artinya hipotesis kita itu diterima. Dugaan sementara, dugaan permasalahan kita beranggapan bahwa yang permasalahan yang terjadi pada perusahaan Gojek itu terikat dari variabel kepuasan masyarakat dan kualitas pelayanan. Nah, anggapan kita bahwa memang betul terjadi apa yang kita tuliskan di dalam skripsi kita, apa yang kita cantumkan dalam penelitian kita itu memang terjadi di lapangan pada perusahaan objek penelitian, begitupun yang dirasakan oleh konsumen Gojek pada perusahaan Gojek di Bandung. Nah, sekian kesimpulan dari pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan atau ada kesalahan dalam penyampaian video ini. Kekurangannya mohon maaf. Silahkan cantumkan saran kalian di kolom komentar supaya bisa menghasilkan video-video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.